Saya itu udah merasa di musik itu, mohon maaf, bukan meninggikan ya, tapi saya merasa sudah ada di puncak di musik saya. Jadi di karir musik saya, dalam artian ya seni musik sebagai media saya untuk berekspresi, itu saya sudah merasa sudah berada di puncak, karena saya itu bisa sampai istilahnya di level apa ya, menikmati musik itu kayak mabuk gitu istilahnya gitu. Jadi main gitu udah kayak orang ngefly gitu. Dan saya memang mendapatkan kebahagiaan di situ, saya mendapatkan kepuasan di situ, saya mendapatkan kesenangan. Cuman ada satu hal yang mungkin belum saya dapatkan, yaitu ketenangan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari tim Mimbar Peradaban. Kali ini kami berkunjung ke tempat saudara kami, yaitu Mas Fasa, yang dimana beliau ini seniman ya, seni musik yang dulu saya tidak tahu persis ya kisahnya seperti apa. Nanti kita akan berbincang langsung proses hijrahnya seperti apa. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galib Fasa, biasa dipanggil Fasa. Saya kelahiran Klaten 1993. Lingkungan diisi itu sangat erat sama ya seniman ya, bebas ya, artinya mereka itu memang, kami itu memang dituntut untuk bisa berekspresi, bisa mengutarakan apa yang kita rasakan dengan konkret, dengan ekspresi, dengan karya gitu. Jadi karena pembawaan kultur tersebut, mungkin pemikiran kami juga menjalar kemana-mana, artinya liar gitu loh. Itu jadi mungkin ada yang sampai di titik kita mempertanyakan Tuhan, keberadaan Tuhan, apakah Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan mungkin yang beberapa teman-teman juga banyak yang punya argumen atau masih mempercayai suatu keyakinan dari tokoh-tokoh ya seperti Karl Marx dan lain sebagainya, mungkin ya, yang mana di sana ada prinsip tidak ada Tuhan, itu tidak ada. Yang ada itu kita yang membicarakan Tuhan, karena itu Tuhan ada gitu. Jadi dari situlah muncul gejolak di dalam diri saya, yang saya hidup di lingkungan muslim, bapak ibu juga muslim, alhamdulillah, kakek nenek saya juga muslim semua. Jadi dengan lingkungan yang bertolak belakang seperti itu, saya jadi ikut mempertanyakan sebenarnya jalan seperti apa yang benar, yang benar-benar benar gitu. Itu sampai akhirnya alhamdulillah qadarullah, waktu saya S2 diisi juga, saya dipertemukan dengan Ustadz Denny. Ya, itu saya dipertemukan dengan beliau, yang mana beliau juga seniman, juga sekaligus dosen di sana. Jadi mungkin ini ya, ada perbedaan antara pemikiran antara seniman sama yang bukan seniman. Itu kalau mungkin kita bisa merasakan, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena itu ketika saya
bertemu dan ngangsu kawruh dengan beliau itu tuh saya klop karena beliau bisa mengupas apa yang jadi masalah dalam benak saya dari perspektif seniman gitu. Jadi saya bisa terinput lah itu tadi yang ditransfer ilmu-ilmu beliau kepada saya, sehingga saya dapat membuka diri untuk belajar lebih lanjut kepada beliau seperti itu. Dulu jadi mahasiswa itu tahun berapa, Mas? 2012 S1, 2012 lulus 2020 ya. Lupa saya, Tat. Lalu 2020 itu langsung lanjut S2-nya sampai 2017 sampai 2020 itu S2-nya. Itu. Terus dasar mengambil seni itu karena apa? Kebetulan ayah saya itu pegiat seni juga ya, terutama seni musik juga. Jadi sudah hidup lama dari kecil itu udah di lingkungan seni. Jadi saya terobsesi untuk belajar seni musik dan saya memilih untuk lanjut di kampus yang saya pilih tersebut karena waktu itu saya searching, nah itu untuk kampus seni terbaik itu ya ada di sana. Lalu kemudian saya mencoba untuk mendaftar sampai 3 kali gagal itu saya. Akhirnya saya keterima itu. Gitu. Terus dari cerita yang Mas Fasa sampaikan tadi ya, begitu banyak mungkin ya ketika kita belum memahami Islam secara menyeluruh. Tempat terbesit gak dulu itu aku kok begini-begini aja? Itu tetap ada, Tat. Jadi kayak semacam perasaan. Jadi gini, saya itu udah merasa di musik itu, mohon maaf bukan meninggikan ya, tapi saya merasa sudah ada di puncak di musik saya. Jadi di karir musik saya, dalam artian ya seni musik sebagai media saya untuk berekspresi itu saya sudah merasa sudah berada di puncak karena saya itu bisa sampai istilahnya di level apa ya, menikmati musik itu kayak mabuk gitu loh istilahnya gitu. Jadi main gitu udah kayak orang ngefly gitu. Dan saya memang mendapatkan kebahagiaan di situ, saya mendapatkan kepuasan di situ, saya mendapatkan kesenangan. Cuman ada satu hal yang mungkin belum saya dapatkan, yaitu ketenangan. Nah, dari situlah karena saya sudah terbiasa manggung ke sana kemari dan lain sebagainya, jadi juri dan lain sebagainya. Terus kemudian saya merasa itu tadi ada tanda tanya besar di dalam benak saya, kok aku ora tenang gitu loh, kok aku enggak, aku wes seneng tapi kok aku enggak tenang gitu loh, aku wes bahagia, merasa sudah bahagia tapi kok aku enggak tenang gitu, enggak ada ketentraman di dalam hati itu. Itu karena itu juga yang jadi terus kemudian jadi apa ya istilahnya, pemantik, bukan pemantik apa ya, jadi bahan ketika saya diskusi sama teman-teman saya yang sama-sama musisi, yang sama-sama seniman. Jadi kita itu udah gini, kita sudah ada di istilahnya di puncak seni kita, istilahnya puncak karya kita, tapi kita memang seneng dan sebagainya, tapi kok kenapa kok kita nggak dapat yang namanya ketenangan dan lain sebagainya itu. Terus akhirnya ada salah satu teman saya yang kebetulan waktu itu pas ada ini isu apa itu ya dulu, pembubaran HTI itu ya, itu ya pembubaran itu. Terus kemudian salah satu teman itu salah satu teman seniman seni rupa juga itu memperkenalkan kepada saya
Ustadz Denny itu tadi. Ya, terus dari beberapa temen itu yang diajak itu ada yang berbeda akidah juga ya di situ. Ada yang Chinese juga, yang sampai berangkat sampai ketemu itu ya qadarullah ada sekitar 4 orang. Nah, cuman dari 4 orang itu yang bertahan alhamdulillah atas izin Allah itu cuman saya. Itu yang lainnya mungkin karena ada kesibukan yang lain dan lain sebagainya ya. Itu. Kurang lebih seperti itu kan. Ada kalau benak merasa sudah mendapatkan semuanya tapi nggak tenang itu ada itu. Gitu. Terus kalau Mas Asa melihat sesosok Mas Denny atau Ustadz Denny itu seperti apa orangnya? Dulu kok sehingga bisa apa ya mempengaruhi dalam hal kebaikan yang mungkin waktu itu kondisi Mas Asa bingung dalam pencarian ya? Malah sebelum ketemu Ustadz Denny itu mohon maaf itu saya penuh dengan kesombongan itu. Jadi pengen ketemu, pengen debat gitulah istilahnya gitu. Pengen ketemu, pengen debat, pengen banyak-banyak berdialog. Ternyata setelah bertemu langsung menciut saya. Ternyata banyak sekali ilmunya yang saya sampai merinding lah istilahnya ketika beliau memaparkan dengan seksama tentang eksistensi Tuhan, tentang benar salah, konsep benar salah, baik buruk itu. Jadi saya benar-benar waktu pertama kali ketemu dan beliau memaparkan itu ya kesan saya langsung terkesan aja, langsung, wih ternyata ada ya yang seperti itu ya gitu. Ternyata pemikiran saya selama ini sangat dangkal gitu loh. Pemikiran saya selama ini ternyata terlalu fana lah istilahnya gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi Ustadz Denny ini adalah salah satu sesosok orang yang bisa mengubah secara pemikiran ya. Secara pemikiran Mas Asa sehingga sejauh ini ya Mas Asa itu bisa merasakan nikmatnya berada di dalam Islam itu sendiri ya. Perubahan apa yang Mas Asa rasakan hingga saat ini yang mungkin sekaligus tanda terima kasih kepada Mas Denny yang bisa membawa kita bermuara sampai hingga saat ini? Mungkin kalau untuk tanda terima kasih nggak cukup ya kalau cuman kata-kata, karena itu saya sempat itu waktu itu mempersembahkan Mas Denny untuk ikut andil dalam menamai anak saya yang pertama. Jadi saking berpengaruhnya beliau, anak saya itu dikasih nama dengan tiga yang patungan lah, istilah patungan nama, bapak saya, Mas Denny, saya. Itu jadi itu penghargaan lah, penghargaan bagi saya, sebuah penghargaan untuk Mas Denny yang selama ini sudah mengingatkan saya relnya yang benar itu seperti apa. Kalau perubahan yang ada itu dalam diri saya ya, saya jadi lebih terbuka dalam hal terutama untuk ini ya, kehidupan sehari-hari itu. Jadi untuk menentukan sesuatu, memutuskan sesuatu itu tidak serta-merta hanya sekedar karena orientasi profit ataupun seneng. Jadi tidak atas dasar aku seneng ya udah kui, atau kui profit ya wis kui gitu. Jadi sekarang sudah lebih berhati-hati dalam memutuskan. Apabila saya sedang mengambil keputusan ya saya akan mengambilnya dengan lebih berhati-hati itu tadi. Salah satunya ya mungkin masih banyak belajar. Saya kadang masih konsultasi dengan beliau seperti itu terkait dengan kira-kira kalau kayak gini gimana kayak gitu. Gini Mas, mau akhir-akhir nih, harapannya ke depan, terutama untuk diri sendiri, mungkin agar bisa istiqomah ya.
terus kemudian untuk keluarga, untuk saudara-saudara yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, dan mungkin banyak orang di sana yang mungkin belum merasa apa yang sejauh ini Mas Faisal rasakan, nikmatnya berada di dalam Islam itu sendiri. Mungkin harapan Mas. Mungkin titik balik saya itu ketika bapak saya meninggal ya. Hikmah yang dapat saya ambil itu, seneng-senengnya kamu di dunia, senikmat-nikmatnya kamu di dunia, seberprestasi apapun dan sebesar apapun karirmu di dunia ini, pada akhirnya kita akan bermuara pada kematian. Itu jadi kayak hidup ini itu kayak sepele. Jadi kita melihat hidup itu bukan jadi sesuatu yang wah kok berat, atau kok ini kok apa ya istilahnya harus dikejar, terobsesi banget itu. Jadi enggak gitu loh, karena pada akhirnya kita mati gitu loh. Kita akan meninggal dan kembali kepada sang Kholik ya. Jadi mungkin buat teman-teman dan juga buat saya sendiri, kita itu semuanya milik Allah. Apa saja yang terkait dengan kita, apa saja yang merasa kita miliki, termasuk waktu kita, itu adalah milik Allah. Itu sempat saya bikin juga lagunya. Itu jadi ya sebaiknya lebih diperhatikan lagi untuk bersiap-siap dengan kematian, karena kematian itu ya semua yang bernyawa pasti akan mati ya. Jadi artinya ya sak pentok-pentokmu golek ning dunya, sak pentok-pentokmu ngejar dunia, kamu bakal bermuara pada kematian gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja. Itu juga sebagai pengingat buat saya sendiri dan buat mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih terobsesi dengan dunia gitu. Ya boleh, kita memang harus pegang dunia. Orang Islam itu nggak boleh miskin lah istilahnya. Cuman ya itu tadi, jangan sampai dunia yang apa istilahnya ya, jangan sampai dunia itu yang mengendalikan kita gitu. Kita yang harus mengendalikan dunia itu sendiri gitu. Nah, kalau kita dapat ketenangan, kalau kita mau pengen dapat ketenangan ya jangan kejar dunia itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas sharing-sharingnya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk share jika video ini sekiranya bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.